Ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'da. Pemirsa dan sahabat CNIH dimanapun berada, khususnya CNIH Kabupaten Pemalang, semoga senantiasa selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, pada 10 kedua bulan suci Ramadan, kita masih bisa merasakan beberapa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga kenikmatannya, sehingga kita semua tidak bisa menghitung berapa jumlah yang sudah Allah berikan nikmat kepada kita. Marilah kita berbanyak bersyukur dengan lantunan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih, sang pemimpin, sang idola kita. Semoga tidak cuma idola di dunia, lebih-lebih sampai besoknya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diakui menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan sahabat CNIH yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita diberikan panjang umur dengan nikmat sehat, sempat semangat atas rahmat Allah, sehingga bisa sampai di 10 kedua bulan suci Ramadan. Kita wajib bersyukur dan kita harus bangga bahwa kita menjadi hamba Allah yang sampai pada saat ini semoga selalu dikuatkan imannya, selalu dikuatkan semangat ibadahnya. Lebih-lebih dalam hati kita selalu tertanam niatan baik, selalu tertanam motivasi-motivasi untuk selalu meningkatkan amal kebaikan kita, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan di mana kita semua sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba fastabiqul khairat. Untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketakwaan dan keimanan itu ada di dalam hati kita, ada di dalam hati kita, dan kita implementasikan dalam kepribadian kehidupan kita sehari-hari. Kuncinya apa? Kuncinya ada di dalam hati. Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Inna fil jasadi mudghatun, in saluhat saluhat jasadu kullu, wa in fasadat fasadat jasadu kullu." Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya apa? Di dalam jiwa itu ada segumpal darah yang dinamakan dengan hati. In saluhat saluhat jasadu kullu. Apabila hati kita bersih, hati kita baik, maka seluruh jasad kita, seluruh anggota badan kita akan berpengaruh pada hati yang baik. Wa in fasadat fasadat jasadu kullu. Akan tetapi apa? Kalau hati kita kotor, hati kita jelek, maka pengaruh juga pada organ dalam tubuh kita, menjadi aktivitas kita yang ada negatifnya, menjadi aktivitas kita yang kurang sentralnya ada di dalam hati kita, yang mana
tingkatan hati itu ada 3. Tingkatan paling bawah itu hati yang mati. Kemudian tingkatan di tengahnya ada hati yang sakit. Atasnya lagi ada hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Apa penjelasannya? Tingkatan hati itu yang paling bawah, hati kita yang mati, hati yang mati. Insya Allah bukan hati kita, hati yang mati. Apa itu hati yang mati? Yakni hati yang sudah tidak bisa menerima nasihat-nasihat dari orang baik, hati yang sudah tidak bisa mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan atasnya lagi hati yang sakit. Bisa jadi hati kita ada rasa irinya, ada rasa dengkinya, ada sombongnya, ada takaburnya, ada hal-hal yang negatif. Itu merasa hati kita sedang sakit. Kalau hati kita sedang sakit, maka masih bisa diobati. Diobati dengan apa? Diobati dengan nasihat-nasihat orang alim, diobati dengan nasihat-nasihat para kiai, diobati dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Apalagi kita sebagai anggota GMIH, penebar pejuang Al-Qur'anul Karim dimanapun berada, maka berlomba-lombalah kita pada bulan suci Ramadan banyak bacaan Al-Quran yang kita implementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Tingkatan yang paling atas apa? Tingkatan yang paling atas yaitu hati yang salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Hati yang bersih, hati yang sehat, siapa yang tidak ingin? Pasti semuanya ingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma ana ing sedina la yanfa'u ora bakal manfaati apa malun bondo wala banuna lan anak-anak ilaman kecuali manusia atau loha kang teko maring Allah di qalbin salimin, kecuali dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Jadi akan datang nanti suatu hari di mana harta kita, anak-anak kita tidak akan ada kemanfaatannya, kecuali kita datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat. Maka dari itu kita mengacu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, mari kita memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita selalu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang semakin hari semakin bertambah kebaikannya, baik untuk diri sendiri lebih-lebihnya dan baik untuk orang-orang lain. Semoga kita semua menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Pemirsa dan juga anggota GMIH dimanapun berada, mudah-mudahan berkah dari kita berjuang di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak bacaan Al-Quran Karim, dengan memperbanyak menelaah, memahami, bertadabbur dengan Al-Quranul Karim. Apa yang kita jalani selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Ketika hati kita sakit, kita mudah untuk mendapatkan obat lewat lantunan-lantunan ayat Al-Quranul Karim. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.